menjelaskan dengan logik laporan audit dan tanggung jawab auditor. Selengkapnya, tidak. Tujuan presentasi materi kami kali ini yaitu menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah pengauditan dengan dosen pengampu Ibu Wilsna Rupilu SE MSA AK. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang anggota dengan pembagian materi masing-masing. So, tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke video presentasi. Sebelum masuk ke materi kita, perkenalkan nama saya Putri Kase selaku ketua kelompok dan teman saya. Kenalkan, nama saya Margaret Pengulu selaku pemateri 1 dan teman saya. Nama saya Petrus Loking sebagai pemateri 2 dan teman saya. Saya Alexander Pongga sebagai pemateri 3 dan teman saya Maria Ladanga sebagai pemateri 4. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan yaitu pengauditan. Pengauditan adalah suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah diterapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan kaidah berlaku. Ini membantu menjawab apakah laporan keuangan telah disajikan secara adil dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang sehat merupakan laporan yang valid dan dapat diandalkan. Audit bertujuan untuk meyakinkan kembali bahwa laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, organisasi, dan lembaga telah disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam audit laporan keuangan itu sendiri akan dipastikan kembali bahwa perusahaan telah melaporkan jumlah keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada tanggal pelaporan yang dicantumkan. Fase 1 merencanakan dan merancang pendekatan audit. Untuk setiap audit tertentu, ada banyak cara di mana auditor dapat mengumpulkan bukti untuk memenuhi tujuan audit keseluruhan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. 2 pertimbangan utama mempengaruhi pendekatan yang dipilih auditor. Fase 2, lakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi sebelum auditor dapat membenarkan pengurangan resiko pengendalian yang dinilai yang direncanakan. Ketika pengendalian internal diyakini efektif, mereka harus terlebih dahulu menguji efektivitas pengendalian. Sebagai contoh, memungkinkan bahwa pengendalian internal klien memerlukan verifikasi oleh petugas independen dari semua harga jual unit para penjualan sebelum faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan. Kontrol ini secara langsung berkaitan dengan akurasi tujuan audit terkait transaksi untuk penjualan. Auditor dapat menguji efektivitas pengendalian ini dengan memeriksa file transaksi penjualan untuk bukti bahwa harga jual satuan telah diverifikasi. Auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi, suatu proses yang disebut pengujian substantif transaksi. 3. Selesaikan audit dan keluarkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan untuk setiap akun laporan keuangan dan mengungkapkan terkait informasi yang diperoleh, perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan keseluruhan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang sangat subjektif ini sangat bergantung pada pertimbangan profesional auditor. Ketika audit selesai, harus mengeluarkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan klien yang dipublikasikan. Bagi lanjut ke materi berikut, yaitu standar auditing. Adalah 10 standar yang ditetapkan atau disahkan oleh Institusi Akuntansi Publik Indonesia yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta
interpretasinya. Laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, laporan audit wajar tanpa pengecualian standar akuntansi berisi 7 bagian yang berbeda. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, alamat laporan audit. Yang ketiga, paragraf pengantar. Yang keempat, ruang lingkup paragraf. Yang kelima, paragraf opini. Yang keenam, nama perusahaan CPA. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Jenis-jenis laporan audit. Yang pertama, disclaimer of opinion. Jenis opini audit yang pertama adalah disclaimer of opinion. Dalam contoh laporan audit ini, auditor tidak menyampaikan pendapat apapun tentang laporan keuangan klien. Yang kedua, qualified opinion. Dalam hal ini, ditulis oleh akuntan publik bersertifikat dalam bentuk laporan audit. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara umum kecuali masalah tertentu. Yang ketiga, adversarial opinion. Sementara adversarial opinion adalah salah satu jenis laporan audit atau jenis opini audit yang sering dipakai ketika terjadi kekeliruan laporan keuangan. Nah, pengertian adversarial opinion adalah jenis laporan audit yang dibuat auditor untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan terdapat kekeliruan. Nah, hal ini mencerminkan contoh laporan audit melalui kinerja dan kondisi keuangan yang kurang akurat. Yang keempat, modified and qualified opinion. Nah, jenis laporan audit yang dikeluarkan untuk memeriksa laporan keuangan ketika auditor menjumpai adanya ketidaksesuaian dengan arti lain laporan yang disusun tersebut tidak dibuat secara wajar sesuai kerangka akuntansi. Yang kelima, unqualified opinion. Ini adalah opini audit yang dibuat auditor independen untuk menilai laporan keuangan perusahaan disajikan secara akurat dan tepat, tanpa pengecualian dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, jenis laporan audit yang paling utama ditemui dalam perusahaan yaitu jenis opini audit. Ini menunjukkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama masa audit. Qualified opini adalah jenis laporan audit yang diterbitkan oleh auditor ketika ia yakin kebijakan akuntansi dan penerapan serta dampaknya sudah diungkapkan secara akurat dalam laporan keuangan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab auditor. Menurut SA 240 menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit, untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang laporan keuangan disusun dalam sewa hal material sesuai dengan suatu keuangan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor SPAP pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah laporan keuangan yang sehat merupakan laporan yang valid dan dapat diandalkan. Tentu saja, laporan seperti ini menjadi penentu standar akuntabilitas sebuah perusahaan. Untuk memenuhi standar keuangan yang dapat dipercaya, pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan harus dilakukan agar penyajian data sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan ini bisa dikenal dengan istilah audit laporan keuangan.